Istilah Perang Dunia Ketiga memunculkan gambaran yang mengerikan, konflik global, kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan potensi akhir peradaban seperti yang kita kenal sekarang. Perang dunia dicirikan oleh skala globalnya, korban jiwa yang sangat besar dan dampak geopolitik yang berkepanjangan. Munculnya senjata nuklir, perang siber mengaburkan batas-batasnya. Mendefinisi Perang Dunia Ketiga ke-21 dunia bernuansa. Dunia saat ini menghadapi banyak krisis, mulai dari konflik regional yang membara hingga ancaman perubahan iklim yang membayangi. Tantangan-tantangan yang saling terkait ini menciptakan lingkungan yang tidak stabil di mana ketegangan dapat dengan mudah meningkat. Perang yang sedang berlangsung di Ukraina telah mengungkap kerapuhan tatanan internasional dan meningkatkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas antara Rusia dan Barat. Sementara itu, ketegangan di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Timur Tengah terus memanas dengan potensi untuk tersulut menjadi konflik besar. Munculnya nasionalisme, populisme, dan otoritarianisme di banyak belahan dunia semakin memperburuk ketegangan ini. Yang menambah campuran yang tidak stabil ini adalah meningkatnya ancaman terorisme, baik domestik maupun internasional. Dalam dunia yang begitu kompleks dan saling terkait, bahkan prestisius resolusi pun dapat menggencing luas. Pertanyaan apakah dunia berada di ambang Perang Dunia Ketiga telah memicu perdebatan sengit di antara para ahli. Beberapa analis menunjukkan bahwa iklim geopolitik saat ini sangat mirip dengan awal Perang Dunia masa lalu. Mereka berpendapat bahwa kombinasi dari meningkatnya nasionalisme, persaingan kekuatan besar, dan konflik yang belum terselesaikan menciptakan koktail bahaya yang dapat dengan mudah meledak. Yang lain memperingatkan agar tidak terburu-buru menarik kesejajaran historis, menekankan perbedaan yang signifikan antara masa lalu dan masa kini. Mereka berpendapat bahwa keberadaan senjata nuklir, keterhubungan ekonomi global, dan peran lembaga-lembaga internasional membuat konflik skala besar kecil kemungkinannya. Namun, bahkan para ahli ini mengakui potensi kesalahan perhitungan, kecelakaan atau eskalasi yang tidak terkendali. Meski mengensikan berbagai peran period, potensi komising tidak terpencil. Sejarah seringkali berfungsi sebagai pedoman, menawarkan pelajaran berharga tentang sifat siklus konflik dan bahaya agresi yang tidak terkendali. Banyak analis menarik kesejajaran antara lanskap global saat ini dan era pra-Perang Dunia Pertama, yang ditandai dengan nasionalisme yang kuat, persaingan imperial, dan jaringan aliansi yang kompleks. Sama seperti pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo yang memicu tong bubuk mesiu Eropa pada tahun 1914, sebuah peristiwa yang tampaknya terisolasi saat ini dapat memicu reaksi berantai dengan konsekuensi yang tidak terduga. Namun, penting untuk dicatat bahwa kesejajaran sejarah tidak pernah sempurna. Dunia saat ini sangat berbeda dari seabad yang lalu. Kengerian dua perang dunia dan momok pemusnahan nuklir telah menanamkan kewaspadaan di antara negara-negara. Namun, pelajaran sejarah tidak boleh diabaikan. Konsekuensi paling menghancurkan dari perang apapun adalah korban manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jutaan nyawa melayang, keluarga tercerai-berai, dan seluruh generasi terluka oleh kengerian konflik. Di luar korban jiwa langsung, perang meninggalkan warisan trauma, pengungsian, dan pergolakan sosial. Di dunia yang sudah bergulat dengan krisis kemanusiaan, konflik besar akan memperburuk kerentanan yang ada dan menciptakan gelombang penderitaan baru. Arus pengungsi akan membanjiri perbatasan, membebani sumber daya, dan memicu ketegangan sosial. Hancurnya infrastruktur dan layanan penting akan berdampak besar pada populasi yang paling rentan. Biaya perang bagi manusia jauh melampaui medan perang. Mengejar perdamaian harus menjadi komitmen yang tak tergoyahkan, mengakui bahwa biaya sebenarnya dari konflik tidak akan pernah dapat diukur sepenuhnya. Ekonomi global yang saling terkait erat dan bergantung pada perdagangan dan kerjasama global akan menderita konsekuensi bencana jika terjadi konflik besar. Rantai pasokan akan terganggu, pasar akan jatuh ke dalam kekacauan, dan keseimbangan keuangan global yang rapuh dapat runtuh. Dampak ekonominya akan terasa jauh melampaui batas negara-negara yang bertikai, menjerumuskan dunia ke dalam resesi yang dalam atau bahkan depresi.
sektor energi, tulang punggung ekonomi global, akan sangat rentan. Konflik di wilayah penghasil energi atau gangguan pada rute pasokan dapat memicu lonjakan harga, kekurangan energi, dan ketidakstabilan ekonomi. Saling ketergantungan ekonomi global berarti bahwa bahkan konflik yang tampaknya terlokalisasi dapat memiliki efek riak di seluruh dunia. Pengeluaran militer yang sangat besar yang dibutuhkan untuk mempertahankan konflik besar akan mengalihkan sumber daya dari layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Konflik global besar mau tidak mau akan membentuk kembali lanskap geopolitik, menggambar ulang aliansi, dan mengubah keseimbangan kekuatan. Lembaga-lembaga internasional yang ada, yang sudah terbebani oleh meningkatnya nasionalisme dan persaingan geopolitik, dapat menjadi tidak efektif atau bahkan runtuh sama sekali. Tatanan berbasis aturan yang telah mengatur hubungan internasional selama beberapa dekade akan diuji dengan ketat. Setelah konflik semacam itu, aliansi dan struktur kekuasaan baru akan muncul, yang berpotensi mengarah pada dunia yang lebih terfragmentasi dan tidak stabil. Munculnya negara adidaya baru atau hegemoni regional dapat menciptakan titik-titik gesekan baru yang memicu konflik dan ketidakstabilan lebih lanjut. Penggunaan propaganda, misinformasi, dan perang siber kemungkinan akan meningkat selama konflik besar, yang selanjutnya mempolarisasi masyarakat dan merusak kepercayaan pada lembaga-lembaga. Ruang informasi akan menjadi dan primitif, sehingga semakin sulit untuk membedakan kebenaran dari kesuan dan memicu perpecahan sosial. Kemajuan teknologi, meskipun menawarkan kemajuan luar biasa di berbagai bidang, juga telah menghadirkan kompleksitas dan bahaya baru pada sifat peperangan. Perang siber telah muncul sebagai alat yang ampuh untuk sabotase dan gangguan, yang mampu melumpuhkan infrastruktur penting, menabur perselisihan, dan merusak keamanan nasional. Sifat dunia kita yang saling terhubung berarti bahwa serangan siber dapat diluncurkan dari mana saja, mengaburkan batas antara perdamaian dan perang. Pengembangan sistem senjata otonom yang sering disebut sebagai robot pembunuh menimbulkan kekhawatiran etika dan strategis yang mendalam. Sistem ini yang mampu memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia dapat meningkatkan konflik dengan cepat dan tidak terduga, yang berpotensi menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan dalam peperangan menambah lapisan kompleksitas lainnya, sehingga penting untuk menetapkan pedoman etika dan peraturan internasional untuk mencegah perlombaan senjata AI. Di dunia yang bergulat dengan tantangan kompleks dan ancaman konflik, mengejar perdamaian harus menjadi upaya kolektif. Diplomasi, dialog, dan kerjasama sangat penting untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan. Lembaga-lembaga internasional menyediakan platform penting bagi negara-negara untuk terlibat dalam dialog konstruktif. Memperkuat mekanisme tata kelola global dan menegakkan hukum internasional sangat penting. Berinvestasi dalam pencegahan konflik dan upaya pembangunan perdamaian sangat penting. Memupuk pemahaman antar budaya dan mempromosikan pendidikan untuk perdamaian sangat penting. Jalan menuju masa depan yang lebih damai terletak pada pengakuan akan kemanusiaan kita bersama. Pertanyaan apakah dunia telah memasuki Perang Dunia Ketiga adalah pertanyaan yang kompleks dan beragam. Meskipun lanskap geopolitik saat ini tidak diragukan lagi, penuh dengan ketegangan dan risiko konflik besar tidak dapat diabaikan, penting untuk menghindari sensasionalisme dan pernyataan yang mengkhawatirkan. Dunia saat ini menghadapi pilihan yang sulit, menyerah pada kekuatan perpecahan, ketakutan, dan agresi, atau memilih jalan dialog, kerjasama, dan aksi kolektif. Keputusan yang dibuat oleh para pemimpin dan warga negara dalam beberapa tahun mendatang akan menentukan apakah abad ini akan ditentukan oleh konflik atau kerjasama. Taruhannya tidak bisa lebih tinggi. Masa depan umat manusia mungkin sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menavigasi persimpangan jalan ini dengan kebijaksanaan, keberanian, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap perdamaian.